Benarkah kejawen bukanlah ajaran spiritual dan filosofi asli Jawa? Lalu yang asli Jawa sendiri yang mana? Dalam buku Sufisme Jawa ini disebutkan bahwa sebenarnya kejawen adalah aliran kebatinan yang merupakan campuran antara filosofi Jawa kuno dengan tasawuf Islam dan masih menggunakan beberapa tradisi kebudayaan era kerajaan Hindu-Buddha dulu. Istilah kejawen ini muncul begitu masif setelah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa runtuh. Bagaimana awal mula aliran kejawen ini muncul? Apakah benar ini adalah aliran hasil impor agama luar? Salah satu buku yang membahas awal mula penyebaran Islam dan kemunculan aliran kejawen adalah buku Sufisme Jawa ini. Dulu saat gerakan tasawuf Islam mencapai puncak kejayaannya di Timur Tengah sana di abad ke-13 Masehi, Timur Tengah justru harus menghadapi invasi bangsa Mongol. Akhirnya, banyak pelaku sufi dan guru-gurunya ini melarikan diri dari Timur Tengah pada tahun 1258 Masehi. Mereka banyak melarikan diri ke Asia Tenggara dan diterima dengan baik di Nusantara karena saat itu masyarakat kita yang masih kental dengan agama Siwa Buddhanya memandang ajaran tasawuf ini memiliki inti spiritual yang sama dengan agama Siwa Buddha. Dan di antara dua ajaran ini, keduanya juga sama-sama didominasi oleh unsur mistik. Bangsa Mongol yang saat itu bersifat nomaden dan kasar, serta belum mampu menghargai ilmu pengetahuan dan filsafat, akhirnya banyak merusak kebudayaan Islam di Timur Tengah. Perpustakaan Islam banyak dirusak, buku-buku dihanyutkan ke sungai, hingga airnya menjadi berwarna biru akibat tercampur dengan tinta. Dan akhirnya, para guru-guru mistik banyak yang lari ke Asia Tenggara. Dan di sini, terutama di Nusantara, mereka diterima dengan baik karena memiliki inti ajaran esoteris yang sama. Selain itu, para sufi saat itu juga termasuk ke dalam orang yang pandai berdagang, sehingga mereka berbisnis sambil menyebarkan ajaran Islam tasawuf mereka. Dalam kelanjutannya, ajaran Islam yang disebarkan akhirnya terpecah menjadi dua, yakni Islam putihan atau Islam santri dengan Islam abangan atau yang toleran dan lebih dekat ke mistik. Ajaran Islam juga berkembang di Sumatera atau Aceh, walaupun dengan beberapa kali terjadi perlawanan antara Islam ortodoks atau Islam putihan dengan Islam sufi. Namun pada akhirnya, ajaran tasawuf lebih banyak diterima di kerajaan Hindu-Buddha kala itu. Bahkan dari sini juga lahirlah ajaran martabat 7 yang masih diamalkan oleh orang-orang kejawen zaman sekarang. Seiring dengan masifnya hubungan dagang antara Nusantara dengan Timur Tengah, maka semakin banyak pula tarekat-tarekat sufi yang muncul di Nusantara dengan guru-guru dari Nusantara sendiri maupun langsung dari Timur Tengah. Ketika kerajaan Hindu-Buddha terakhir, yakni kerajaan Majapahit ini runtuh, Kesultanan Islam segera menggantikan kekuasaan kerajaan terdahulu. Dengan cepat, para wali mengkonversi penduduk dari agama lama, yakni Hindu-Buddha, menjadi agama baru, yakni Islam. Dan ekspansinya segera meluas ke pulau-pulau lain di luar Jawa. Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Sumatera yang semula menganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal pun diislamkan dalam periode yang sangat cepat. Hanya Pulau Bali yang tidak pernah bisa diislamkan. Dalam proses pengislaman ini, beberapa wali akhirnya mencampurkan ajaran tasawuf Islam ke dalam spiritual Jawa yang asli dan kuno, dan mengadaptasi beberapa kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada. Sehingga, ajaran Islam bisa diterima dengan cepat tanpa pertumpahan darah yang berarti. Dari sinilah muncul aliran kejawen yang lebih bersifat kebatinan atau esoteris. Muncul juga istilah Islam kejawen yang menandakan bahwa mereka adalah penganut Islam yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual Jawa. Lalu, spiritual Jawa yang asli itu bagaimana? Sebenarnya, spiritual Jawa yang asli adalah yang sifatnya kesadaran saja atau kesadaran murni, tanpa embel-embel ritual agama atau serapan kebudayaan luar. Namun, kini jejak-jejak budaya spiritual Jawa kuno yang asli sudah sulit ditemukan karena sudah terlanjur bercampur dengan agama-agama luar. Spiritual Jawa yang asli dan kuno ini sekarang lebih bersifat ke filosofisnya saja. Jadi, ia adalah akar dari semua spiritualitas dan esoterisme yang diajarkan oleh agama-agama yang ada di dunia ini, yakni kesadaran atau kesadaran murni. Ketika manusia sudah mencapai kesadaran murni, manusia jadi tahu siapa dirinya, tahu tujuan hidupnya, dia merasa penuh dengan dirinya sendiri, dan disinilah manusia memiliki peluang mengalami kemanunggalan atau penyatuan mistik. Tak hanya dengan Tuhan, tapi juga penyatuan mistik dengan alam semesta.
Dan ini selaras juga dengan ajaran makrifat dalam tasawuf Islam. Dan orang yang sudah sadar atau sudah mencapai kesadaran murni ini disebut sebagai orang yang sudah Jawa. Karenanya agama ini disebut juga sebagai agama Jawi.